Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton penjelasan video soal dan jawaban bab 9 yaitu analisis deret waktu. Dan kami Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kincin sebagai dosen pengampu dari mata kuliah statistika yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan soal dan jawaban yang ada di bab 9, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang cantik-cantik dan kece-kece, yaitu terdiri dari yang pertama ada Della Fadila, yang kedua saya sendiri Dianita Sari, yang ketiga ada Najla Zarani Aulia, dan yang terakhir ada Salma Hanifah. Dan saya akan membacakan latihan soal yang akan dijelaskan nanti oleh rekan-rekan saya, yaitu soalnya adalah tabel di bawah ini adalah jumlah baju hangat yang diekspor PT DGS ke Eropa selama tahun bersangkutan. Dengan mengasumsikan CI sama dengan 100, buatlah peramalan ekspor tahun berikutnya dengan metode yang pertama ada pemulusan, yang kedua kuadrat kuadrat terkecil, yang ketiga dekomposisi, dan yang terakhir buatlah perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut mana yang menurut Anda lebih realistis. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita bahas ke pemulusan soal pertama. Sebelumnya, apa sih metode pemulusan itu? Metode pemulusan itu banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keteracakan dari data deret waktu. Nah, selanjutnya boleh di next. Untuk peramalan ekspor tahun berikutnya, ini kita gunakan metode pemulusan proyeksi masa depan. Dengan rumus YT sama dengan YT-1 ditambah YT-2 ditambah Y seterusnya ditambah YT-K per K. Dengan YT sama dengan nilai ramalan periode ke T, YT-K sama dengan data dari K periode sebelum periode ke T, dan K sendiri adalah jumlah periode waktu untuk dirata-ratakan. Nah, menjawab soal yang sudah dijelaskan oleh Dianita sebelumnya, kita itu mencari tahun 1999 di 4 kuartal. Kuartal pertama itu digunakan data kuartal 1, 2, 3, 4 tahun 98. Itu ada 65 ditambah 85 ditambah 55 tambah 82 dibagi 4, yaitu jumlah kuartal itu sendiri dengan total 71,75. Selanjutnya ada untuk mencari kuartal 2 di tahun 99, itu digunakan data kuartal 2, 3, 4 tahun 98, dan hasil proyeksi yang sudah kita hitung tadi, kuartal 1 di tahun 99, eh, di jumlah dan dibagi 4, totalnya itu 73,438. Nah, untuk kuartal 3 digunakan data kuartal 3 dan 4 tahun 98 dan hasil proyeksi kuartal 1 dan 2 di tahun 99 yang sudah kita hitung tadi dengan dirata-ratakan jadi 70,547. Selanjutnya, kuartal 4 digunakan data kuartal 4 tahun 98 dan hasil proyeksi kuartal 1, 2, dan 3 di tahun 99. Nah, totalnya ada 74,433. Maka kalau ditaruh di tabel, itu hasil proyeksinya itu jadi seperti ini. Tahun 99, kuartal 1-nya ramalannya 71,75, kuartal 2-nya 73,438, kuartal 3 70,547, dan kuartal 4-nya 74,433. Ya, selanjutnya ada kuadrat terkecil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah kuadrat terkecil. Apa itu kuadrat terkecil? Kuadrat terkecil itu adalah metode yang paling umum digunakan dalam peramalan untuk data time series. Untuk melihat rumus yang digunakan, boleh di next. Oke, berikut ini adalah penggunaan metode kuadrat terkecil terhadap kasus PT DGS. Bisa dilihat dalam tabel ini, terdapat beberapa kolom yang terdiri dari kolom tahun,
di mana ada tahun 94 sampai 98, lalu ada kolom kuartal 1 sampai kuartal 4, lalu ada kolom Y, kolom X kuadrat, dan kolom XY. Nah, di dalam metode kuadrat terkecil ini terdapat persamaan yang harus kita cari, yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana kita bisa memperoleh A dan B dari jumlah Y dibagi N, lalu mencari B dari jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat yang ada di kolom tadi. Oke, boleh di next. Nah, berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, didapat A itu jumlah Y-nya itu 1296, lalu jumlah N-nya itu 5, karena dari tahun 94 sampai 98. Lalu dibagi dan hasilnya adalah 259,2. Lalu untuk mencari B, itu digunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sama dengan 121 dibagi 10, hasilnya adalah 12,1. Nah, kita udah dapat A dan B-nya, lalu kita akan masukkan ke dalam persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, Y di sini adalah nilai data yang kita cari atau tahun yang kita cari, yaitu tahun 1999. Lalu A-nya tadi udah ketemu 259,2, ditambah B-nya 12,1, lalu dikali 3. X-nya itu tahun ketiga. Nah, hasilnya itu 295,5. Nah, untuk mengetahui rata-rata per kuartal itu berapa, kita harus bagi 4, karena tadi kuartalnya kan ada 4. 295,5 dibagi 4 sama dengan 73,875. Lalu, ada rata-rata dari setiap kuartalnya. Tadi kan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan 4 itu udah dirata-ratakan. Nah, itu harus ditotalin lalu dibagi 4. Hasilnya itu adalah 64,8. Lalu kita baru bisa mencari ramalan tahun 99 dengan cara jumlah rata-rata kuartal 1 dibagi dengan total 4 kuartal tadi. Nah, kuartal 1 itu hasilnya adalah 69,770, kuartal 2 88,695, kuartal 3 55,178, lalu kuartal 4 adalah 81,850. Boleh di next. Oke, selanjutnya dekomposisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada bagian metode dekomposisi. Boleh di next. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung nih simple average-nya. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Menghitung simple average itu dengan cara merata-ratakan data yang ada dibagi dengan jumlah data tersebut. Yang pertama di sini ada tahun 1994. Di mana datanya itu ada 239 dibagi jumlah kuartalnya ada 4, itu hasilnya 59,75. Lalu di tahun 1995 itu 238 dibagi 4, hasilnya 59,5. Di tahun 1996, dari 269 data dibagi 4, hasilnya 67,25. Lalu di tahun 1997, 263 dibagi 4 sama dengan 65,75. Dan di tahun terakhir, yaitu 1998, ada 287 dibagi 4, maka hasilnya 71,75. Setelah ketemu nih simple average-nya, kita lanjut mencari nilai tengahnya atau center. Yang pertama itu ada 59,75 ditambah 59,5 dibagi kedua tahun tersebut, itu sama dengan 59,625. Lalu yang kedua ada 59,5 ditambah 67,25 dibagi 2 sama dengan 63,375. Lalu data ketiga itu ada 67,25 ditambah 65,75 dibagi 2 maka hasilnya 66,5. Dan data terakhir didapatkan hasilnya yaitu 68,75. Boleh di next. Setelah dua data tadi berhasil dicari, selanjutnya kita mencari indeks musimannya.
Nah, mencari indeks musiman ini, jumlah data awal dikurangi dengan hasil dari nilai tengah yang telah dihitung tadi dan dihitung per kuartal. Yang pertama, itu ada 239 dikurangi 59,625, hasilnya 179,375. Lalu di kuartal kedua, itu ada 238 dikurangi 63,375, maka hasilnya 174,625. Dan di kuartal ketiga itu ada 269 dikurangi 66,5. Hasilnya 202,5. Dan di kuartal terakhir yaitu kuartal 4 itu ada 263 dikurangi 68,75 sama dengan 194,25. Setelah indeks musiman, kita langsung bisa nih menemukan adjust seasonalnya. Yang pertama itu ada dari kuartalnya itu 20 ditambah 179,375 dibagi kuartal itu sendiri. Itu hasilnya 9.966. Terus yang kedua, itu 20 ditambah 174,625 dibagi 20, maka hasilnya 9,731. Dan di yang ketiga, itu ada 20 ditambah 202,5 dibagi 20, maka hasilnya 11,125. Dan di data terakhir, itu ada 20 ditambah 194,25 dibagi 20, maka hasilnya 10,713. Jika semua hasil tadi sudah ada, maka langsung aja nih kita rata-ratain. Jadi kalau dirata-ratain, itu hasilnya 41,575 41.5.375 dibagi 4, maka hasilnya 10,384. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih Dela. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin oleh rekan-rekan saya. Nah, perbandingan ketiga metode. Nah, menurut kami dari ketiga metode yaitu metode pemulusan, kuadrat terkecil, dan dekomposisi, metode yang paling praktis dan realistis adalah metode pemulusan karena cukup efektif untuk digunakan. Selain itu juga, formula umum dari metode tersebut mudah dipahami dan tidak begitu rumit. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat penjelasan soal dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.